dan Miss Devi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang mengenal kata, kalimat, dan kalimat utama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mengenal apa sih kata itu, apa sih kalimat itu, apa sih paragraf itu, dan apa sih kalimat utama. Nah, kalian simak pembelajaran hari ini dengan teliti. Semoga video yang Miss Rosa dan Miss Devi buat dapat membantu kalian untuk memahami pelajaran pada hari ini. Walaupun kalian di rumah, kalian tetap harus semangat dalam belajar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajarannya. Miss tahu kalau kalian di kelas 1, kelas 2, kalian belajar tentang huruf dari huruf A sampai dengan huruf Z. Nah, di sini Missnya punya beberapa huruf. Nih, perhatikan. Ini namanya huruf. Nah, jika huruf-huruf ini Miss susun menjadi sebuah tulisan, maka akan membentuk suatu kata. Nah, katanya berarti tulisannya hidup. Nah, jadi kumpulan dari beberapa huruf itu adalah kata. Nah, kalau kalian masih bingung, kita simpulkan kembali. Berarti kata itu adalah kumpulan dari beberapa huruf. Oke, tolong dipahami ya. Nah, sekarang kalau katanya hanya satu, nanti tidak bisa dong untuk dibuat menjadi sebuah cerita. Nah, untuk menjadikan sebuah cerita, maka harus ada kata-kata yang lain. Nah, di sini Miss punya contoh, misalkan ini. Cicak merayap di dinding. Di dalam kata-kata ini ada cicak merayap di dinding. Ada berapa kata? Ya, ada 4 kata. Ada kata cicak, ada kata merayap, ada kata di, dan ada kata dinding. Nah, sekarang Miss akan jelaskan. Kalau kata-katanya banyak dan diakhiri dengan tanda titik di belakang, ini namanya kalimat. Jadi, pengertian dari kalimat adalah kumpulan dari kata-kata. Ini Miss memiliki 3 buah kartu. Wow, Miss, katanya banyak. Nah, kalau kalimat-kalimat yang tadi kalian sudah pelajari berkumpul menjadi satu, nih, mereka sedang mengadakan pertemuan. Namanya mereka membentuk suatu bacaan atau cerita. Ini namanya paragraf 1, paragraf 2. Ya, kalau kita dempetkan, paragraf 3. Jarak antara kumpulan kalimat-kalimat yang ini dengan yang ini ada jarak yang agak jauh. Lalu Miss, ini bacaannya ada berapa paragraf? Ini bacaannya ada 1, 2, 3. Ada 3 paragraf. Lalu ada berapa Miss jumlah kalimatnya? Coba yuk kita hitung bersama-sama. Ada berapa jumlah titiknya? Dicari. 1, 2, 3. Paragraf berikutnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kalau kalian mau menulis kalimat yang baru setelah tanda titik, diawali dengan huruf kapital. Nah, kalau tadi kita sudah belajar jumlah paragrafnya, jumlah semua kalimatnya, jumlah kalimat dalam setiap paragraf. Sekarang kalau misalnya kalian mendapatkan pertanyaan,
Apa judul bacaan di atas? Di sini yang di paling atas nih, ini namanya judul bacaan. Penulisannya bagaimana, Miss? Silahkan kalian tulis seperti ini. Kecuali kalau kalian menemukan kata di, dan, atau. Itu ditulis menggunakan huruf kecil. Kenapa? Karena itu merupakan kata sambung. Tulis semuanya seperti ini. Kalau kalian nulis misalnya hidup, hanya besar, I-nya besar, D-nya kecil, U-nya kecil, P-nya besar. Benar nggak seperti itu? No. Tidak benar. Kenapa? Nggak usah alay nulisnya. Cukup huruf yang depan yang besar. Lalu sekarang kalau kita ditanya kalimat utama. Dalam paragraf ini ada berapa kalimat tadi? Ada 3. Di antara 3 kalimat ini pasti ada yang namanya kalimat utama. Miss, dari kumpulan kalimat ini di paragraf 1, mana sih yang merupakan kalimat utama? Kalimat utama adalah dia di sini menjadi kalimat yang paling penting, tokoh utamanya. Nah, kalimat di sini kalimat utamanya biasanya ada di kalimat paling awal atau kalimat pertama. Kalimat pertamanya yang mana? Yang ini. Nah, makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Itu kalimat utama di paragraf pertama. Lalu, kalimat utama di paragraf kedua yang mana, Miss? Intinya mana sih nih? Ini ngomongnya makhluk hidup dapat bernafas. Kalimat kedua lagi alat pernapasan. Ini tentang pernafasan ya. Bernafas, pernapasan, ikan bernafas. Wah, berarti di 3 kalimat ini 4 kalimat ini yang menjadi kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Ini adalah kalimat utama paragraf kedua. Kalimat utama paragraf ketiga. Makhluk hidup dapat bergerak. Di sini manusia berjalan, berarti manusia bergerak menggunakan apa? Ikan berenang, ikan bergeraknya menggunakan apa? Cicak merayap. Oh, cicak berarti bergeraknya dengan cara merayap. Berarti di sini kalimat utamanya adalah tentang makhluk hidup bergeraknya bagaimana? Di kalimat berapa ya? 1. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, itu tadi tentang kalimat utama. Nah, yang tadi kalau kalian lihat di dalam buku, yang dimaksudkan paragraf adalah seperti ini. Jadi, antara paragraf 1 dengan paragraf 2 itu ada jedanya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa kalimat utama itu biasanya ada di kalimat pertama. Di sini dan di sini. Oke. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kalian pelajari dengan benar-benar ya video yang sudah Miss bagikan agar pertemuan minggu depan kalian bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Miss-nya. Demikian dan terima kasih.